Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Pada video sebelumnya, kita telah mengetahui apa saja sih macam-macam kebutuhan. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai alat pemenuhan kebutuhan. Nah, kira-kira apa sih alat pemenuh kebutuhan itu? Alat pemenuh kebutuhan merupakan segala sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan manusia, baik berupa barang ataupun berupa jasa. Nah, alat pemenuh kebutuhan itu ada dua jenisnya. Yang pertama, alat pemenuh kebutuhan berwujud dan juga tidak berwujud. Alat pemenuhan kebutuhan berwujud biasanya berupa barang yang bisa kita lihat dan bisa kita rasakan secara langsung manfaatnya. Seperti bahan-bahan primer, yaitu kebutuhan pokok, seperti beras, sayuran, daging, dan lain sebagainya, ataupun kebutuhan tersier berupa mobil, motor, dan perhiasan. Sedangkan alat pemenuhan kebutuhan tidak berwujud biasanya adalah berupa jasa yang tidak bisa kita lihat, tapi manfaatnya sangat terasa. Contohnya seperti salon, kemudian jasa seorang dokter, dan juga ojek online. Nah, kira-kira ada berapa sih macam-macam benda pemenuhan kebutuhan? Macam-macam benda pemenuhan kebutuhan. Yang pertama, menurut cara mendapatkannya. Ada yang pertama, benda ekonomi. Benda ekonomi ini lebih sedikit kebutuhannya dari manusia. Dan untuk memperolehnya diperlukan pengorbanan. Misalnya ada beras, baju, komputer, dan juga sepatu. Yang kedua ada benda bebas atau disebut juga benda non-ekonomi yang jumlahnya melimpah sehingga untuk mendapatkannya tidak perlu pengorbanan atau tanpa biaya apapun. Contohnya adalah sinar matahari dan juga udara. Kemudian yang ketiga, benda ilit. Jumlahnya sangat melimpah hingga cenderung dapat merugikan manusia. Contohnya, kita membutuhkan air, tapi saat air hujan turun dengan deras dan juga melimpah ruah, sedangkan irigasi tidak lancar bisa menyebabkan banjir. Selain menurut cara mendapatkannya, ada juga menurut cara tujuan kegunaan dan juga proses pembuatannya. Benda menurut tujuan kegunaannya ada dua. Yang pertama, ada benda konsumsi. Benda konsumsi adalah benda yang siap pakai tanpa harus melalui proses olah terlebih dahulu. Misalnya, sepatu, pakaian, ataupun tas. Benda yang sudah jadi dan siap kita pakai. Yang kedua, ada benda produksi yang digunakan untuk menghasilkan benda lain. Contohnya seperti mesin ataupun alat baku. Contoh di sini adalah mesin jahit. Kemudian, benda pemenuhan kebutuhan menurut proses pembuatannya ada tiga. Yang pertama, ada bahan mentah, yaitu bahan yang belum mengalami proses pengolahan, seperti bahan baku kapas. Kemudian, untuk benda yang kedua adalah bahan setengah jadi. Bahan setengah jadi ini, bahan yang sudah diolah tapi belum menjadi produk akhir. Contoh adalah benang, yang jika diolah akan menjadi kain. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu bahan siap pakai, merupakan barang siap konsumsi seperti pakaian. Kemudian, macam benda pemenuhan kebutuhan menurut hubungannya dengan benda lain. Ada benda komplementer dan juga benda substitusi. Benda komplementer yaitu benda yang saling melengkapi. Misalnya, motor butuh bensin agar bisa dikendarai. Kemudian, yang kedua adalah benda substitusi, yang mana kedua perannya bisa saling menggantikan. Kalau dulu kita membuat file atau mengetik sesuatu menggunakan mesin tik, sekarang sudah digantikan fungsinya dengan komputer. Selanjutnya, benda menurut segi jaminannya. Ada dua,
Yang pertama, benda bergerak. Benda bergerak di sini dimaksudkan benda yang dapat dipindah tempatkan serta bisa digunakan sebagai jaminan kredit jangka pendek. Contohnya seperti televisi, radio, komputer, atau barang-barang furniture lainnya. Dan yang kedua adalah benda tidak bergerak, yaitu benda yang tidak dapat dipindahkan namun bisa dipakai sebagai jaminan kredit jangka panjang. Contohnya adalah tanah, rumah, ataupun gedung-gedung yang lainnya. Nah, kita sudah mengetahui apa saja macam-macam benda pemenuhan kebutuhan. Kira-kira apa ya kegunaan dari alat pemenuhan kebutuhan? Menurut A.J. Meyer, setidaknya ada 4 kegunaan alat pemenuhan kebutuhan. Yang pertama, kegunaan bentuk atau form utility. Kegunaan yang muncul setelah suatu barang diubah bentuknya. Contohnya, ada papan, paku, cat, pelitur yang diolah akan menjadi meja, kursi, dan lainnya. Kemudian, kegunaan yang kedua yaitu kegunaan tempat atau place utility, yaitu kegunaan yang muncul setelah suatu barang dipindahkan ke tempat lain. Contoh, pasir di pantai akan memiliki nilai ekonomis setelah diangkut ke lokasi pembangunan gedung di kota. Kemudian yang ketiga ada kegunaan waktu atau time utility. Ialah kegunaan yang muncul ketika tepat waktunya. Contoh, tabungan pendidikan yang telah disiapkan jauh-jauh hari akan berguna saat membayar biaya pendaftaran sekolah. Dan yang terakhir ada kegunaan milik atau ownership utility, yaitu kegunaan yang muncul ketika barang dimiliki. Contoh, komputer yang ada di toko akan berguna setelah pembeli membayarnya dan memiliki barang tersebut, sehingga bisa kita gunakan pada kehidupan sehari-hari. Nah, itulah mengenai alat pemenuhan kebutuhan yang perlu kita ketahui. Apakah kalian sudah paham? Sekian pembelajaran hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya.